Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur lo yang masih selalu nyimak dalam babakan perjalanan kami lewat YouTube Jos ND09 ini. Semoga buat semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan bersama keluarga. Apa yang menjadi laku lampah perjalanan panjenengan semua, dari manapun, dari timur, barat, utara, selatan, atau di tengah, dari tengah, semua selalu mendapat keberkahan perlindungan dari Gusti Allah yang menyelak makom apa yang menjadi titah lampah perjalanan. Alhamdulillah, di episode kali ini masih dalam babakan kami selalu dongeng dalam Ratu Adil, keadilan Gusti Allah. Ratu Adil itu hakikatnya ada di diri kita masing-masing. Dalam babakan perjalanan Ratu Adil, kita sudah bisa mengadili diri kita. Apa yang menjadi perjalanan kita, cahangon kita kembali suwung, kembali kosong dalam babakan perjalanan itu, hingga bertumbuhnya hidayah. Kita selalu menembah marang Gusti dengan babakan kita menembah marang Gusti bagus sing ati. Karena dalam babakan Satria Piningit, apapun cahangon Ratu Adil itu adalah pusaka paling ampuh, itu ya hati kita, pucuk ngati, rasa. Karena proses dalam babakan perjalanan itu memang banyak sekali. Dalam babakan perjalanan itu, di situ yang hanya dikejar hanya satu hal saja, mungkin materi saja, Ratu Adil, harta amanah, dan lain-lain. Karena banyak yang kejebak, ya ini jujur saja, banyak yang kejebak dalam babakan perjalanan itu, hingga sampai saat ini mana cair, yang katanya apapun semua bisa untuk mencairkan ini itu. Lebih hati-hati, lebih nastiti, karena apa, konsep alam luhur-luhur agung itu tidak bisa dibodohi dan tidak bisa ditipu. Karena banyak manusia-manusia yang tamak hanya ngurusi dunia, tidak tahu tatanan perjalanan. Babakan perjalanan itu yang dicari kejar hanya pencairan-pencairan, sampai saat ini tidak kunjung datang. Karena yang hak nanti pasti juga, insya Allah, apa yang menjadi konsep laku perjalanan akan menyelesaikan dalam babakan itu. Yang paling utama, Ratu Adil, apapun itu bisa mengadili diri kita sendiri. Buat apa kita hidup di alam dunia ini? Toh kita hanya tamu di bumi Ibu Pertiwi. Apapun semuanya itu selalu cari hidayah, rezeki yang waras selamat, bagas waras. Sambil ngopi, ini saya masih ada di salah satu tempat yang menjadi salah satu proses perjalanan kami juga. Di sini ada masih di Kabupaten Purworejo. Purworejo sebelah barat ya, barat selatan ini, arah ke Kebumen, arah sudah sedikit perbatasan Kebumen ini. Ada di Kecamatan Butuh, di Desa Andong, di Dusun Sido Mukti. Dan di sini juga ada makom yang di situ, karena Andong ini juga menyimpan sejarah. Di situ juga ada makomnya Tumenggung Cokro Hadiningrat, di situ dari Mataram Islam. Tapi di sini saya tidak ketemu itu juga nanti ada hubungan semua. Karena dalam babakan perjalanan itu, kalau kita melihat luhur Nusantara itu sangat banyak sekali ya. Jadi ini intinya saja apa yang menjadi proses perjalanan kami. Ini saya ada di belakang. Ini tempatnya luas sampai depan situ. Pinggir jalan raya persis.
Nah, itu juga ada hubungan dengan apa yang menjadi perjalanan Ki Ronggolawe. Kalau kita bicara Ronggolawe, ya apa yang menjadi perjalanan sejarahnya bisa disimak, kan banyak itu kan sejarahnya di media-media yang apa namanya, YouTube atau apa, ada kan Ronggolawe. Nah, tapi di sini kami di bumi ini, di bumi Andong ini adalah Nyai Lawe. Nah, ini Nyai Lawe itu dulu yang ngomong Ronggolawe. Kalau kita bicara Ronggolawe juga hubungannya sama Adipati Tuban, juga luas sekali. Jadi berjalan ke barat sampai sini, ke Pancer. Karena yang namanya luhur itu dari dulu itu kan proses perjalanan. Kita saat ini para pejalan yang diperjalankan meneruskan titah tugas luhur juga diperjalankan banyak sekali, yang muter-muter ke sana ke sini. Di situ ada yang berpasangan sudah suami istri, juga ada yang sendiri, ada yang banyak kan yang diperjalankan, mungkin ke makom sini, ke sunan ini, semuanya itu pada hakikatnya nanti akan sampai Pancer. Itu meneruskan makom apa yang menjadi perjalanan para luhurnya. Yang menjadi makom apa yang menjadi para leluhurnya dari barat, dari timur semua. Ya, ini dalam babakan Sukma Putra Batara Indra sudah bertemu sama Nyai Lawe. Nah, Nyai Lawe itu adalah yang mengasuh Ronggolawe itu. Ya, kalau sejarah Ronggolawe saya nggak mau menjabarkan di sini, bisa lihat sendiri apa yang menjadi perjalanan Ki Ronggolawe. Itu juga dari Putra Majapahit waktu itu. Jadi ada di sini makomnya. Itu pertama kali berjalan dari timur ke tengah. Ini saat ini ke tengah nih, ke Pancer. Ada di simbol gunung. Karena perjalanan kayak Dewi Anjani pun juga itu kan dari Gunung Rinjani waktu itu ya, dari NTB berjalan sampai ke Bukit Cendana, lereng Slamet, itu juga perjalanan prosesnya. Saat ini juga para makom, para pejalan makom yang diperjalankan juga sama, pada mengurutkan apa yang menjadi meneruskan perjuangan para luhur yang saat ini berjalan semua. Sampai nanti ketemunya babakan ya di situ, keselamatan, rezeki yang berkah, jati dirinya, apa yang menjadi tugas-tugasnya. Itu yo babakan perjalanan itu nggak hanya perjalanan itu hanya dicari cuma pengakuan sebagai raja, bisa mencairkan harta. Mana raja, mana kalian? Cairnya tuh kapan dan seperti apa prosesnya? Yang mengaku pegang kunci dan ini itu. Tatanan perjalanan itu kalau buat para kesatria itu ya berjalan apa yang menjadi tugasnya. Ya tidak ada dekem aja, berjalan seperti apa tentang ini itu. Satria Piningit adalah sistem. Satria Piningit sampai nanti ya terpingit. Nah, kalau Raja Mas Agung, Ratu Mas Agung udah lain lagi. Hubungannya udah lain lagi. Raja Gunung itu kan Eyang Ismail Jati. Jadi kita menjelang akhir tahun ini, mau menuju 2024 ini, buat para pelaku spirit yang di perjalanan makom, selalu hati-hati, selalu nastiti apa yang menjadi perjalanannya, apalagi tentang babakan harta. Hati-hati sekali, tidak akan pernah cair. Ini itu cuma menghabisin waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial. Semua nanti kalau sudah waktunya kuasa Gusti Allah lumantar alam ini akan diwujudkan semua. Dan kita sama-sama saling berdoa agar alam ini baik-baik saja dan selalu mentransfer apa yang menjadi energi positif, terutama buat diri kita.
yang pada nulungi laku lampah titah, meneruskan apa yang menjadi perjuangan para leluhur. Ya di sini saya masih ada di tempat, ya makomnya sih ya nggak ada ya karena ya cuma ada di situ apa namanya makomnya. Kalau di sini di masyarakat sini itu terkenalnya Mbah Suro Trembogo, tapi itu kalau kami lihat itu ya itu Tumenggung Cokro Hadiningrat dari Mataram Islam. Juga ada lagi di sini Nyai Lawe, itu yang Nyai Lawe itu sangat tua, kalau sosoknya itu sangat tua sekali. Itu yang dulu mengasuh memomong Ki Ronggo Lawe, itu juga salah satu putra Majapahit, juga semua ada hubungan. Juga ada Nyai Lawu juga ada di sini. Di sini ini juga salah satu apa yang menjadi jalan, apa yang menjadi perjalanan kami untuk mengungkap semua hingga sampai nanti dalam babakan Ismail Jati Gunung Slamet ya. Karena apa awal perjalanan kami, saya pribadi ya, ini jujur saja, awal perjalanan saya pribadi itu dulu dari lereng Slamet, dari Banyumas, tapi kami asli dari Purworejo, dan ini berjalan lagi ya, hanya suruh dongeng babakan seperti ini, selalu ngasih semangat buat semua teman-teman agar semua buat sedulur-sedulur dimudahkan apa yang menjadi laku lampahnya, ditemukan sama bintang-bintang penuntun yang bisa untuk menuntun menjadi perjalanan makomnya. Karena kalau memang sudah sumpah, sudah titah, itu mau seperti apapun kita harus berjalan, meskipun cobaan, rintangan itu selalu menghantui, insya Allah semua adalah kuasa Gusti Allah, pasti akan dimudahkan. Pada intinya dalam babakan perjalanan itu kita minta sama Gusti Allah diberi petunjuk, karena banyak sekali di situ jin-jin yang tidak benar yang selalu menghantui, atau awan-awan hitam itu yang selalu untuk menggagalkan apa yang menjadi titah perjalanan makom semua. Itu yang namanya tibone sumpah sabdo palonoyo genggong, ya, yang pada kena sumpah itu ya berjalan. Selalu semangat, insya Allah kita selalu berpikir yang positif, selalu berdoa yang terbaik buat alam ini, bangsa Nusantara ini, agar semua dimudahkan apa yang menjadi proses perjalanan apapun, yang di negara atau yang ini di spirit seperti ini, perjalanan makom. Karena kita semua berawal dari niat kita baik mulia, insya Allah semua akan kembali baik. Kemahripah loh jinawi kerto tentrem titira harjo, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.